kenapa kita harus belajar kitab seperti ini? Ya. Kenapa kita harus belajar kitab seperti ini? Kan sebetulnya mudah saja. Kamu googling, searching, apalagi sekarang ada AI, ketik saja rukun sholat, pasti keluar. Jumlahnya ada yang 14, ada yang 19, ada yang 13, tergantung siapa pengarangnya. Nah, oleh karena itu, Ustadz ingin menyampaikan pandangan atau statement atau alasan kenapa kalian diajak ngaji kitab seperti ini. Ya, yang pertama, bahwa kitab seperti ini atau kitab ini yang mengarang adalah Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar, orang Banten yang hijrah ke Mekah. Beliau bermukim di Mekah, wafat di Mekah. Orang Indonesia yang menjadi ulama di tanah Haramain. Bahkan beliau juga diulamakan atau ditokohkan, menjadi referensi karya tulisnya oleh para mahasiswa Mesir di Al-Azhar, Syekh Nawawi. Jadi alasannya adalah kita atau kami ingin mengajak kalian agar tidak putus silaturahim dengan mereka. Tidak putus silaturruh dengan mereka. Karena mereka punya kelebihan yang luar biasa dibanding ulama-ulama zaman sekarang atau para tokoh agama zaman sekarang. Bayangkan, nih Pak Ustadz akan berkisah kepribadian mereka, di antaranya yang Pak Ustadz tahu nih, yang Pak Ustadz kenal dari guru-guru. Beliau ini adalah ulamanya para ulama Indonesia. Di antara murid-muridnya ada yang bernama Kiai Khalil Bangkalan. Ya, punya murid Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Punya murid di antaranya lagi adalah Syekh As'ad Syamsul Arifin. Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Bayangkan, saat Kiai Khalil Bangkalan Madura menyuruh muridnya buat pesantren yang bernama Ki As'ad Syamsul Arifin itu tadi, ya, nanti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga ada perintah lagi yang nanti mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu juga punya kisah sendiri. Ini yang berkaitan dengan kitab kuning saja dulu ya. Atau dengan pesantren. Waktu itu Kiai Khalil Bangkalan atau yang dikenal dengan Syekhuna Khalil Bangkalan Madura menyuruh murid yang bernama Ki As'ad Syamsul Arifin dirikan pesantren. Di mana tempatnya? Ini nanti ikuti janur ini. Jadi kelapa atau daun kelapa muda yang kemudian diruncingin ujungnya, lalu dilempar oleh Syekhuna Khalil Bangkalan itu, lalu Ki As'ad Syamsul Arifin suruh mengikuti. Kemana nih larinya? Janur. Dilempar. Begitu. Diikuti itu. Berhari-hari, ya kisahnya seperti itu ya. Kalau diukur dengan logika mungkin ya nggak ada yang menerima logika zaman sekarang, buat apa nyusahin begitu. Tapi di sana ada makna kesabaran, ada makna ketaatan, ada makna riyadhah dan lain-lain yang tidak dikenali oleh orang zaman sekarang. Diikuti, itu ketemu tuh jauh dari Madura, ketemunya di Asem Bagus, ya di Situbondo, luar biasa. Dan beliau mendirikan pesantren di situ. Bahkan kebiasaan ulama-ulama zaman dulu ada tirakat yang tidak ditemui kepribadian ini pada ulama zaman sekarang. Tirakat itu apa? Tirakat itu puasa untuk memperoleh maksud dan tujuan dengan mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Kiai As'ad Syamsul Arifin puasa 30 tahun untuk kepentingan santri dan pesantrennya. Untuk mendirikan pesantren beliau puasa 10 tahun. Untuk santrinya biar pada betah, beliau puasa 10 tahun. Untuk para alumninya biar pada manfaat ilmunya, beliau puasa 10 tahun. Ya. Itu kepribadian atau kebiasaan ulama-ulama zaman dulu. Tuh begitu. Maka berkah ilmunya.
berkah ilmunya, manfaat ilmunya, hidupnya berkah, rezekinya berkah, keluarganya berkah. Mereka murid-muridnya rata-rata menjadi santri dan matinya husnul khotimah. Itu tujuannya itu. Ada lagi kisah yang menarik dari seorang ulama bernama Ibnul Arabi. Beliau mengarang kitab tafsir. Ya, salah satu disebutnya tuh tulisan tangan apa namanya? Hah? Bukan. Tulisan tangan asli. Bukan naskah. Tadi apa ya namanya ya? Manuskrip. Ya. Manuskripnya itu, tulisan tangannya itu beliau letakkan di atas Ka'bah. Coba. Ini tidak akan ditemukan pada ulama zaman sekarang. Ditaruh di atas Ka'bah, lalu beliau berucap begini, "Ya Allah, saya menulis buku ini, saya menulis kitab ini, ikhlas karenamu, ingin manfaat ilmunya dan ingin mendapat keberkahan darimu. Bila mana saya tidak ikhlas, tunjukkan. Bila hujan, kehujanan basah. Bila kena angin, dia terbang, terlempar oleh angin. Itu tandanya saya ngarang tidak ikhlas." Sampai begitu taruhannya. Ditaruh di atas Ka'bah, lalu setelah itu diperhatikan, diamati oleh beliau, ya berhari-hari nggak kabur kena angin. Padahal angin di sana itu beda dengan angin di sini, kencang sekali, tidak kabur. Itu sampai berani seperti itu. Maka jika kita bersilaturahim dengan mereka melalui kitab-kitab karangan mereka, itu insya Allah dengan cara seperti itu kita akan sedikit demi sedikit ingin mencontoh keteladanan mereka. Bandingkan dengan yang satu ini, kamu belajar dari Google, dapat cepat tuh rukun sholat, klik keluar. Apalagi AI, ya bisa diajak dialog lagi, ya kan? Itu ChatGPT itu bisa langsung dialog, nanya, "Mas, tolong ya rukun sholat berapa?" Ngomong langsung. Siapa yang sudah bisa? ChatGPT? Ada yang sudah bisa? Udah bisa kan ya? Yang Gemini juga ya. Iya, pokoknya banyak lah yang kecanggihan AI zaman sekarang. Tapi nih, yang kami amati ternyata ilmunya kurang berkah. Tanda ilmunya kurang berkah, yang kurang serius ngajinya, itu sekali paham langsung hilang. Paham hilang. Udah gitu nggak manfaat, nggak diamalkan, nggak dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Buktinya apa? Buktinya ditemukan banyak siswa SMA yang sampai saat ini banyak yang tidak bisa baca Al-Quran, banyak yang belum bisa sholat. Padahal sarana belajar sangat mudah, informasi gampang didapat, ya dari mana-mana bisa diperoleh. Nah itu tandanya bahwa ilmu harus didapatkan dengan cara yang berkah. Nah, kitab kuning ini banyak mengandung keberkahan karena yang menulis adalah ulama-ulama yang waro, yang zuhud, yang tidak cinta dunia. Mereka lebih mementingkan Allah dan Rasulnya daripada kepentingan perutnya dan dirinya atau keluarganya. Begitu. Jadi sekali lagi, kalian harus punya alasan setelah Pak Ustadz menyampaikan kenapa kita harus mempertahankan belajar kitab kuning. Salah satu jawabannya adalah karena kita ingin bersilaturahim dengan para pengarangnya dan ingin mendapat keberkahan dari mereka. Ya, ingin tabaruk disebutnya, tabaruk dari karya tulis mereka. Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan keterangan ini bisa membuat kalian menjadi lebih yakin, lebih serius belajarnya, lebih militan lagi, ya. Ada orang berkata, ada orang ngajak-ngajak misalnya, udah ngapain belajar kitab gituan? Ya, walaupun kalian belajarnya lama, bersusah payah menerjemahkan, tapi yakin, Ustaz yakin ini lebih berkah dari sekedar kamu belajar buku biasa yang dikarang oleh ulama sekarang, ya. Mudah dibaca, mudah didapat, tapi keberkahannya sedikit dibanding keberkahan ulama dulu. Saja ya, sebagai keterangan
daripada kita beralasan mengapa kita ngaji kitab ini.